Alhamdulillah, lur sedulur nih kita baru pulang kajian di Roh Nabawiyah di Masjid Al Barkah Kepalen, Taman Kepalen. Apa nih ya? Mutiara Gading, Villa Mutiara Gading. Ya, arah Babelan dekat dengan Bekasi Utara. Nah, ini kita lihat sebuah kebiasaan, hal yang harus menjadi kebiasaan baik, bi'ah hasanah, jalan kaki. Ya, sebagian rakyat umat kita masih malas, jadi senangnya jam segini malah tiduran. Nah, ini penyakit malas. Penyakit malas ini termasuk hal yang kata Nabi suruh kita minta doa perlindungan, termasuk 8 penyakit mental. Nah, ada yang nanya, kenapa penyakit mental? Nah, ini yang menarik baturan semua. Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, ini juru bicara mazhab Syafi'i, manusia yang paling menguasai pendapat valid Imam Syafi'i, selain tentunya Imam Rafi'i, beliau nomor 1 Imam Nawawi. Juga pengarang masterpiece kitab mazhab Syafi'i, Minhajut Thalibin. Kenapa masterpiece? Kata seorang ulama, Habib Ahmad, ada lebih kurang 1000 ulama yang membuat syarah penjelasan atas kitab Minhajut Thalibin, makanya masterpiece. Ulama produktif walaupun usianya hanya 44 tahun, tapi dia udah banyak karang kitab. Kita udah 44 tahun nggak ada yang kita karang. Nah, kenapa malas itu penyakit mental? Karena arti malas itu, kata beliau dalam syarah Muslimnya, malas itu adalah kondisi kita di mana kita tidak ada dorongan atau kurang dorongan, motivasi untuk mengerjakan kebaikan padahal kita mampu. Jadi kurang dorongan atau tidak ada dorongan untuk mengerjakan kebaikan padahal kita mampu. Nah, itu malas. Dia sehat, mampu bangun subuh, tapi nggak bangun. Dia sehat, mampu sholat subuh di awal waktu, jam 5 kurang berapa? Kurang 15 ya. Tapi dia tidak kerjakan. Dia mampu sholat subuh awal waktu, tapi dia siang bangunnya. Dia mampu subuh awal waktu, tapi ketika azan dia tidak mau bangun. Nah, itu orang malas. Padahal sehat. Padahal dia tidak lumpuh. Padahal dia tidak stroke. Padahal dia tidak sakit, tapi dia tidak mau menggerakkan badannya untuk sholat subuh di awal waktu. Itu namanya malas. Kaslan, kusala. Harus kita pahami. Bahkan malas itu ciri-ciri orang munafik. Kita ngeri nih kalau mau munafik. Surah Nisa ayat 102. Allazi iza qamu ila salati qamu kusala. Jadi ciri orang munafik itu yang dia menipu Allah adalah orang yang ketika berdiri untuk bangkit sholat, dia berdirinya malas-malasan. Jadi malas sholat itu ciri orang munafik. Jadi kalau ada yang bilang munafik nggak sholat, salah. Sholat, munafik itu sholat. Ciri orang munafik juga pembohong. Jangan bangga dengan munafik. Karena Nabi ketika diminta-minta ditarik baju Nabi untuk nyolatin orang munafik, dilarang. Wala takum fi qabri abada. Jadi jangan kau berdiri di kuburan orang munafik selama-lamanya, abada. Nah, bahkan orang munafik itu kalau dia meninggal apa? Fitarkil asfali minan nar. Aspal, kerak. Dan neraka keraknya adalah orang munafik. Jadi orang bohong, nipu, apa lagi? Hianat, ingkar. Jangan bangga munafik. Dan ciri-ciri orang munafik ketika dia berdiri sholat malas. Nah, jadi kalau orang sholat malas berdiri, dia sholat tapi malas. Hati-hati saudara, itu ciri-ciri munafik itu. Artinya apa? Munafik itu gak boleh disolatin. Artinya matinya bangke. Dan munafik itu kerak neraka. Jadi kita hati-hati. Jadi hati-hati menjas orang munafik. Tapi hati-hati diri kita. Ada tadi penyakit malas buat berdiri sholat, penyakit bohong, dusta, ingkar janji, hianat. Itu penyakit orang-orang ayatul munafikin. Ciri-ciri orang-orang munafik. Wal yazubillah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Atur